Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan makalah tentang kasus korupsi dengan baik. Meskipun banyak kekurangan di dalamnya, kami sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam menambah wawasan serta pengetahuan kita. Baik, saya akan memperkenalkan nama saya. Saya Muhammad Fatan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kasus korupsi. Pengertian korupsi atau rasuah, bahasa Latin corruptio, dan kata kerja corrumpere. Saya menjelaskan tentang pengertian korupsi. Korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar atau tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi semua bentuk pemerintah. Pemerintah tentang korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dalam dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang artinya hanafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis korupsi ada dua, yaitu administrative corruption dan arbitral corruption. Di mana administrative corruption, di mana segala sesuatu yang dijalankan adalah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Dan arbitral corruption, adanya korupsi yang dilakukan adalah sepenuhnya bertentangan dengan hukum. Dasar-dasar hukum korupsi. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan yang kedua ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang pertama ada membentuk lembaga independen yang khusus menangani korupsi. Dua, mewajibkan pejabat publik melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum dan sesudah pejabat. Masyarakat ikut memantau tingkat kewajaran meningkat jumlah kekayaan setelah selesai menjabat. Baik, kesimpulannya, korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri sendiri secara langsung, merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi, unsur dalam perbuatan korupsi meliputi dua aspek. Aspek yang memperkaya diri dengan menggunakan kedudukan, dan aspek penggunaan uang negara untuk kepentingannya. Adapun penyebabnya antara lain ketiadaan dan kelemahan pemimpin, kelemahan pengajaran dan etika,
kolonialisme, penjajahan, rendahnya pendidikan, kemiskinan, tindak adanya hukuman yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku korupsi, rendahnya sumber daya manusia, serta struktur ekonomi. Korupsi dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu administrative corruption dan against the rule corruption, serta ada hukum yang mengatur tindakan tersebut dan ada lembaga tersendiri yang menangani kasus tersebut. Baik, terima kasih makalah saya yang berjudul Kasus Korupsi, dan terima kasih kepada Dr. Haji Basri MA selaku Rektor IAIN Langsa, dan terima kasih kepada Bapak Dr. Zulfikar MA selaku Dekan Fakultas Syariah, dan terima kasih kepada Ibu Anizar MA selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah, dan terima kasih kepada Bapak Andi Supraman MH selaku pengampu mata kuliah Hukum Pidana. Sekian video dari hasil makalah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.